Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo, selamat pagi sahabat Teknika. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja selalu dalam kondisi yang sehat di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini bertemu lagi dengan saya Maha Putri. Kali ini di program STEMC Flash edisi Rabu 13 November 2024. Nah, sahabat Teknika, agak lama ya kita nggak bersua dengan STEMC Flash ini juga. Di studio kita Radio Suara Teknika 107,7 FM sudah hadir yang seberang pulau. Ini beliau adalah Ibu Nanik Sri Rahayu STMT. Beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran muda dari BOE Malang atau dulu dikenal dengan VEDC Malang. Betul. Iya, Selamat betul. pagi Selamat Ibu Nanik. pagi. Oke, di sebelahnya mudah-mudahan sudah tidak asing lagi. Beliau ini adalah salah satu guru di program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan Bapak Imade Mudiase STSPD. STMPD. Oke, selamat pagi Pak Made. Selamat pagi, Bu. Oke, nah sahabat Teknika, Ibu Nani ke SMK Negeri 3 Singaraja dalam rangka memonitoring Pak Made. Nah lo ada apa kan seperti itu ya. Nah sahabat Teknika, jadi Pak Made beberapa waktu yang lalu mengikuti pelatihan yang digelar oleh BOE Malang secara daring ya Pak Made ya, secara daring. Nah itu merupakan beberapa program dari BOE Malang yang memang membidangi BOE itu Balai Pengembang pendidikan, mutu pendidikan seperti itu ya Bu Nani ya. Jadi memang bergerak yang di bidang vokasi, bagaimana program-programnya itu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru-guru kejuruan seperti itu. Nah kemudian beberapa bulan setelahnya dimonitoring sejauh manakah progres dari Pak Made setelah mengikuti pelatihan begitu. Oke Pak Made dulu deh. Pak Made, bisa nggak ceritalah sedikit itu pelatihannya seperti apa, terus modelnya bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk pelatihan ini sebenarnya kan dia di namanya MOC. Jadi pelatihan daring yang diperuntukkan untuk guru. Jadi pelaksanaan pelatihannya itu selama 2 minggu. Jadi modelnya menggunakan LMS sebenarnya. Nah ini sebenarnya sangat menarik Bu. Kenapa saya bilang menarik? Karena secara umum biasanya kalau materinya berupa video, itu biasanya kan kita skip nih. Ini nggak bisa skip Bu. Kita harus mengikuti dari awal harus sampai full. akhir ini ya betul. Sehingga kalau dari segi inputnya untuk guru ini sangat cocok Bu. Nanti sangat baik. Nah nanti
apa namanya, setidaknya ini bisa dipakai rujukan untuk mengajar kegiatan KBM di kelas sebenarnya gitu. Nah, Oke, ya terima kasih Pak Made. Jadi itu full daring selama 2 minggu. Betul, jadi pelaksanaannya daring selama 2 minggu. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan di mana saja sih sebenarnya. Jadi kemarin itu kebanyakan untuk ininya di tempat di rumah untuk pelaksanaannya, karena kita kan lebih mencari suasana untuk belajar. Iya lebih cepat betul. masuk, betul. Jadi waktu aksesnya menyesuaikan dengan Menyesuaikan, jam berapa kita bisa kan seperti Iya. itu. Jadi tidak ini artinya tidak mengganggu aktivitas guru secara umum sebenarnya. Oke, Fleksibel betul. dia. Iya, cuman memang menambah waktu bagi guru untuk belajar lagi. Iya. Memang guru itu dituntut untuk tidak boleh berhenti belajar. Harus tetap belajar. Ya, sekarang ke Ibu Nanik, silakan Ibu. Tadi ngobrol-ngobrol nih dengan Ibu, sempat ini baru pertama kalinya beliau berkunjung ke SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, gimana Bu kesan-kesannya Bu? Oke, ya selamat pagi sahabat Teknika. Saya Nani dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang otomotif dan elektronika. Kalau kedudukannya, lokasinya ada di Malang, Jawa Timur. Pagi ini tadi sekitar jam 7 saya sampai di SMK Negeri 3 Singaraja. Kemudian di depan itu disambut dengan ramah oleh adik-adik dari OSIS ya. Diarahkan untuk langsung ditanya dulu ya keperluannya, ke sini mau ketemu siapa. Kemudian diarahkan untuk ke kantor. Cuman karena baru pertama kali ke sini, tadi saya salah parkir. Parkirnya di depan aula. Iya. Di depan aula. Terus sama adik OSISnya didatangi lagi, "Ibu bukan di sini, tapi di sana." Oh ya udah biar mobilnya di sini, terus saya diantar sama adik-adik. Jadi kesan saya sambutan terhadap tamu itu luar biasa gitu ya. Ramah dan tidak membuat tamunya bingung mau kemana gitu ya. Jadi benar-benar dibantu, diarahkan sampai di lokasi yang dituju. Kemudian tadi saya juga berkeliling ke beberapa ruangan, beberapa bengkel yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja. Dan memang kalau saya bilang vokasi banget gitu ya. Jadi bengkel-bengkelnya, peralatannya komplit, dan bengkelnya itu luas sekali. Kemudian saya lihat juga bangunannya tinggi ya. Jadi sirkulasi udaranya bagus. Dan memang kalau di bengkel, apalagi tadi saya lihat juga yang di kerja kayu, kerja batu itu kan potensial untuk banyak debu. Iya, betul. Sehingga memang dibutuhkan ruangan dengan sirkulasi yang tinggi. Kemudian tadi yang saya lihat ada yang menarik itu sebelum memulai kegiatan pembelajaran, itu para siswa apel pagi dulu. Dan itu infonya dilakukan setiap hari. Setiap hari. Dan setiap hari ada pengarahan dari guru. Guru yang memberikan pengarahan juga ganti-ganti. Sehingga semua guru ya diberikan kesempatan untuk beraudiens dengan semua siswa. Jadi kalau biasanya mungkin kan per kelas saja, paling banyak kan 40. Tapi ini satu sekolah dan 1.700-an siswa ya. Jadi media latihan juga untuk guru kalau suatu saat ternyata bisa memimpin siswa sebanyak itu. Iya. Iya, seperti itu kesannya. Wow, komplit banget ceritanya Ibu hari ini ya. Sudah keliling sudah, terus lihat kegiatan apel pagi sudah. Nah, sekarang mungkin untuk tujuan Ibu berkunjung nih ke SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, ini kan memang dari BOE sendiri punya banyak program ya Ibu ya. Mungkin bisa Ibu cerita sedikit Bu. Maksudnya program-program apa saja yang mungkin yang sudah dan akan digelar lagi oleh BOE Malang. Ya, oke. Jadi tujuan saya ke sini itu untuk melakukan namanya evaluasi dampak diklat. Jadi tujuannya adalah ke Pak Made Mudiase. Beliau ini dulu peserta pelatihan Massive Open Online Course, atau kita kenal dengan nama diklat daring. Pelaksanaan diklatnya itu 2 minggu tanpa pengajar. Jadi benar-benar peserta diklat itu belajar sendiri materinya. Materinya dikemas dalam bentuk video,
Kemudian kami berikan istilahnya restrik juga. Jadi untuk menjaga kualitas bahwa benar-benar guru itu mempelajari materinya. Iya. Jadi misalnya ada 4 unit atau 4 topik ya. Kalau belum selesai di topik pertama, itu tidak akan bisa lanjut di topik yang kedua. Oke. Jadi prasyarat kami itu kuis di topik pertama itu nilai minimalnya 80, baru bisa lanjut topik kedua. Oke. Jadi selama mengerjakan kuis di topik itu 5 kali, kalau nilainya belum 80 itu belum bisa lanjut. Belum bisa move on. Iya. Kalau nggak Seperti selesai itu, gagal move on terus iya. ya Bu ya. Kemudian ini memang kami desain tanpa pengajar, jadi supaya guru-gurunya juga bisa menyesuaikan waktunya, karena kami juga tahu guru itu kesibukannya banyak sekali, sehingga diberikan fleksibilitas maksimal 2 minggu harus selesai. Dia selesai 3 hari pun tidak apa-apa, tapi sertifikat tetap nanti di generate setelah durasi pelatihannya selesai. Oke. Kemudian kami juga pengen tahu setelah gurunya itu ikut pelatihan, ada efeknya nggak sih di satuan pendidikan. Nah, dari materi, dari sistem yang kami kembangkan, kami pengen tahu efeknya, efek positifnya ya, harapannya tentu saja di satuan pendidikan di asal gurunya tersebut. Oke, seperti Seperti itu. itu. Nah, apa yang dipaparkan oleh Ibu Nanik itu mungkin bisa memberikan gambaran ya untuk sahabat teknika di rumah, bahwa guru-guru juga harus mengupgrade diri dengan setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Karena di satu sisi juga karakteristik anak-anak didik kita berubah terus. Nah, sekarang kita masih bergelut dengan Gen Z ini, Bu. Sebentar lagi datang, selamat datang Gen Alpha. Itu tambah pusing lagi kita. Oke. Nah, mungkin untuk program ke depan apa saja, mungkin ada yang daring lagi, Ibu, atau mungkin yang blended. Oke. Jadi ke tahun ini kami itu merencanakan ada 10 angkatan untuk daring ya. Saat ini sampai ke angkatan yang ke-7. Pak Made ini kebetulan angkatan ke-5 ya. Oke. Nah, tidak cuma daring saja, karena dari peserta daring itu kami saring 5 peserta teratas. Teratas itu bisa dari nilai, bisa dari keaktifan di LMS, bisa juga dari keaktifan berinteraksi di grup WA di kelas. Itu berkesempatan untuk mengikuti diklat luring. Diklat luringnya itu bisa di BOE, bisa kami panggil ke Malang, bisa juga langsung ke industri tanpa ke BOE. Jadi full di industri 2 minggu, kemudian lanjut juga sertifikasinya. Lanjut sertifikasinya. Kalau Pak Made ini Oke. kebetulan di Malang. Jadi di Malang. Iya, Oke. jadi walaupun awalnya daring, tetap berkesempatan untuk mengikuti diklat luring. Diklat luring. Dan ini desainnya memang untuk tahun-tahun ke depan, itu yang dipanggil untuk diklat luring ke Malang itu adalah alumni pelatihan daring. Oh Iya, iya seperti iya iya. itu. Jadi Berarti yang harus awalnya rajin, daring. Bu. Harus rajin daftar-daftar di Alfate, Bu. Iya, itu kemarin mungkin nanti saya bisik-bisik dengan Ibu ya. Saya masuk Alfate karena lupa password, Ibu ya. Tapi nggak nyampe-nyampe ini. Klarifikasinya tuh nggak nyampe-nyampe. Iya. Jadi agak nanti bisik-bisik di belakang Oke, aja. siap. Oke, mungkin dari Pak Made sendiri gimana nih kesan-kesannya setelah mengikuti pelatihan moda daringnya, kemudian dipanggil juga ke Malang. Nah, seberapa besar itu Pak Made rasakan manfaatnya untuk profesi kita sebagai guru? Oh iya Bu, terima kasih. Jadi sebenarnya yang pertama itu saya upskilling sama reskilling dulu dulu. Jadi di upskilling dan reskilling ini kan kita menggunakan metode pola magang, Bu. Jadi pola magang itu kita pelatihan 2 minggu di BOE, kemudian kita magang di tempat industri. Jadi Oke. sebenarnya apa yang diinginkan di dunia pendidikan sebenarnya kan guru-guru yang mampu menguasai istilahnya mampu menjembatani antara sekolah dengan industri. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Sehingga apa yang dibutuhkan di dunia kerja kita bisa aplikasikan di dunia pendidikan. Yang saya tangkap seperti itu. Iya, betul. Oke. Kemudian beberapa ininya saya coba juga daftar di Alfate-nya terkait dengan ini
mode daringnya. Aha. Jadi mode daringnya kebetulan dipanggil itu di angkatan kelima. Jadi konstruksi sederhana kemarin itu. Jadi di sana itu emang kan kita bagaimana secara basic mengajarkan anak-anak tentang konstruksi sebenarnya lebih menekankan di konstruksinya gitu. Karena pada dasarnya kalau bisa anak-anak itu bisa dikonstruksinya sebenarnya elemen-elemen yang lain itu bisa dipelajari. Kayaknya kalau konstruksinya dia tahu, nanti EBK-nya bisa dihitung, Iya, kemudian betul. utilitasnya bisa dikerjakan gitu sebenarnya. Jadi kalau bagi saya sebenarnya sih berdampak dia. Jadi berdampak terhadap bagaimana kita menyiapkan materinya terhadap anak-anak lah itu Bu. Karena kemarin kalau di metode daring itu sebenarnya saya tertarik dengan video karena kebanyakan kan kemarin itu saya bikin konten video sebenarnya Iya. untuk pas pandemi itu lebih banyak konten video yang saya buat karena tujuannya adalah bagaimana menyampaikan materi dengan menggunakan Media yang lebih media variatif. variatif. Iya, Gitu. betul sekali. Oke. Ada lagi Pak Made? Itu ya. Oke. Iya, Iya. jadi banyak banget ini challenge-nya mau jadi guru ya Ibu ya. Iya, Oke, kalau dari Ibu karena sendiri, Gini, silakan. guru itu kan kalau saya bilang sebaik-baiknya manusia ya. Mhm. Dia mau belajar dan mau mengajarkan. Iya, Banyak betul. orang yang punya semangat belajar tinggi, Mhm. tapi kemauan dan kemampuan untuk mengajarkan pengetahuan yang dimilikinya itu mungkin tidak sebanyak peluang yang dimiliki oleh seorang guru. Iya, betul. Sehingga sudah jadi guru pun ya tetap harus meningkatkan kompetensinya. Karena Jadi ilmu pengetahuan terus bertambah. iya, betul banget. Jadi ada yang sempat nyeletuk nih, orang pinter tapi belum tentu pintar mengajar. Iya, betul. Kayak gitu. Oke, terakhir ini Ibu ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan, terutama pesan atau mungkin ajakan kepada kami para guru, terus nanti bagaimana supaya pendidikan khususnya pendidikan vokasi kita ke depan bisa memenuhi harapan kita bersama. Silahkan Ibu. Oke, ya. Yang terakhir ini sahabat teknika. Jadi kami dari BOE itu punya wacana untuk pengembangan sistem pelatihan yang baru. Jadi kalau selama ini yang dipanggil ke BOE itu kan pembiayaan full dari BOE. Nah, kami mau menjajaki kerjasama, jadi bisa dengan Dinas Pendidikan, bisa juga dengan MGMP. Jadi silahkan misalnya dari MGMP berkirim surat ke BOE, minta katakanlah mau mengadakan pelatihan tentang apa. Pokoknya update pengetahuan atau keterampilan terbaru di bidangnya dengan pendanaan sharing. Sharing itu nanti untuk narasumber, kemudian akomodasi penginapan selama di BOE itu akan ditanggung oleh BOE, kemudian peserta itu menanggung transport pribadi masing-masing. Seperti itu. Jadi harapannya tidak semuanya dibebankan ke BOE, karena kalau semua dibebankan ke BOE pasti jumlah guru yang diundang ke BOE itu akan terbatas. Tapi dengan sistem sharing pendanaan seperti itu, harapannya akan semakin banyak guru yang bisa meningkat kompetensinya. Oke, Seperti itu. iya. Terakhir ini Bu, mungkin untuk apa namanya? Tadi kan sudah keliling juga. Ya. Untuk kita di SMK Negeri 3 Singaraja, ada sesuatu nggak yang mau disampaikan? Silakan. Oke, SMK Negeri 3 Singaraja. Saya sudah acungkan 2 jempol ini tadi. Apa yang harus ditingkatkan? Ya, sudah bagus semua. Jadi dari sisi pendidikan maupun dari non kognitif ya. Tadi saya sempat lihat juga ada kantin yang dikelola sendiri oleh Coffee shop. siswa yang kurang mampu ya. Iya. Jadi siswa yang kurang mampu itu istilahnya difasilitasi untuk, ya sebenarnya ini pembelajaran wirausaha juga ya untuk mereka. Iya. Jadi silahkan kamu punya apa di rumah, di sini disediakan tempat, ini khusus untuk kalian, silakan dikelola bersama-sama, nanti hasilnya kembali ke kalian juga. Jadi sekolah membantu supaya istilahnya dari segi finansial anak-anaknya juga tidak kekurangan. Iya. Seperti itu. Oke. Aduh, saya jadi terharu ini ngomong seperti ini.
Oke, baik. Ibu terima kasih banyak. Iya, Padahal ibunya lagi sama-sama. buru-buru mau balik. Kita culik ke sini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Iya, Ibu. sama-sama. Mudah-mudahan nanti ada lagi kesempatan untuk Ibu berkunjung dan Iya. kita bersua lagi. Ya, Pak Made juga terima kasih banyak Terima Pak kasih, Made. Bunyi. Ya, sahabat Teknika, demikian obrolan kita di program STEM Flash edisi hari ini Rabu 13 November 2024. Kita akan bertemu lagi di program-program yang lain. Tetap stay tune di 107,7 FM. Sampai jumpa. Oke, selamat pagi, sampai jumpa.